setiap properti atau setiap outlet itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi biasanya si template yang kita gunakan harus menyesuaikan dengan brandnya kita. Makanya pilihannya harus banyak, optionnya gitu harus dikasihnya agak banyak. Kayak gini selain ada ini juga kan ada widthnya pengen yang segimana, dia bisa dibikin gitu semuanya. Setahu fontnya dia masih pakai yang biasa aja, nggak terlalu banyak, cuma yang pakai yang gratisan semua. Ukurannya juga sampai ke spacing aturannya. Dan mereka juga bisa ngatur jarak antara dari atas bawah kiri kanannya juga bisa diatur. Kalau mau pakai border juga bisa, atau mau di roundednya juga bisa. Semuanya. Misalnya kan template udah jadi, nah terus view selanjutnya itu di next itu isinya apa? Oh iya, sama satu lagi selain ada ini di desktop, mereka juga ada tampilan mobile. Ada dua. Apakah mobile sama desktopnya bisa dibedain? Template-nya nggak bisa. Jadi sebenarnya dia cuma mirroring buat ngelihat aja. Tapi kalau contohnya nih, kalau misalnya di desktop pasangnya pakai lokal ya, duduk lokal. Pokoknya apa yang kita rubah itu secara desktop dia akan mirroring ke mobile. Cuman contohnya nih kayak tadi kan, kalau ini kan 1, 2, 3 gitu ngegarisnya, tapi kalau versi mobile dia pasti akan turun ke bawah kayak gini. Biar kelihatannya tampilnya kalau versi mobile kayak gitu. Itu berarti POV usernya yang lihat ya, gitu ya? Tapi mainly-nya mainly-nya mirrornya dari si desktop. Kalau misalnya versi mobile-nya dirubah, apakah akan reflect di desktop? Enggak. Dia nggak akan berubah. Dia cuma melihat tampilannya aja. Kalau template-nya udah oke nih, udah sesuai dengan yang diinginkan, nanti baru next. Oh lah, lari sorry. Jadi template-nya itu murni dari template builder dari Refinet ini, apa bisa add? Misalnya kita udah punya desain sendiri, bisa masukin? Tergantung dari kalian. Tergantung. Kalau misalnya yang Refinet kasih, dia udah kasih banyak template nih. Okay. Tapi misalnya dari aku, misalnya kliennya si propertinya pengen request sesuai, customize. Biasanya kayak waktu itu aku nggak mau template kayak gini, tapi di yang awal aku pengen kayak gini karena aku nggak bisa nyetingnya. Contohnya kayak header aja kan harus begini. Nah aku nggak ngerti nih gimana setting logo, karena somehow aku udah masukin backgroundnya biru, aku masukin logoku tapi jadinya nge-stretch gitu loh. Jadi aku minta settingin dulu sama mereka template-nya, mereka taruh ke sini. Ketika mereka taruh ke sini, nanti aku tinggal copy paste aja, tapi aku kombinasikan dengan template yang udah dia punya. Kalau menurutku sih lebih ke buat referensi nggak sih si template itu gitu ya, lagi nanti dia kan bisa di custom. Iya. Karena kadang kalau kita bikin sendiri kan kayak ini gimana lagi ya gitu template-nya, modelnya gitu. Lanjut ya, kita coba next. Nanti ketika kita next, maka kelihatan preview di sini. Di sini adalah proses untuk mau send test emailnya. Kan sebelum kita keluarin campaign harus kita tes dulu kan. Berarti ada previewnya lah ya? Ada. Di sini sebenarnya kelihatan udah ada previewnya, tapi kan kita juga pengen ngeliat langsung nih kayak gimana kalau versi mobile dan juga email di desktop. Nanti bisa tes email di sini, masukin, klik dan nanti udah langsung masuk ke email. Di situ kita bisa lihat template-nya. Udah benar atau belum tulisannya. Takutnya kalau ngeliat kayak gini tulisannya kayaknya kurang gede ya atau kurang kecil ya, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya ada yang butuh penyesuaian lagi, di sini tinggal kliknya yang back. Tapi kalau misalnya udah oke, tinggal klik yang save, baru nanti akan lanjut yang ke subjek dan lain-lainnya. Yes. Tadi dia, oh sorry.
tadi karena kita create template ya, sorry, kalau misalnya pengen langsung ngecek subjek itu harus dari campaign lari ke kalau campaign create new campaign. Oh iya. Tadi berarti bikin template. Jadi tadi kita lagi bikin template-nya, terus kita ceritanya udah bikin template, mau bikin campaign. Nanti baru masuknya di campaign, bikin create campaign sini. Dia punya beberapa campaign type yang bisa dibikin, yang udah mereka sediain. Jadi bisa menyesuaikan apakah ini campaignnya buat penawaran atau buat ada event dan lain-lain. Anggaplah aku bikinnya ada. Nanti di sini kita isi apa campaign yang mau kita bikin. Di sini juga bisa pakai drip campaign atau campaign tracking, which is aku agak kurang ngerti kalau bagiannya ini, mungkin kalian lebih mengerti. Ini campaignnya nggak harus sama kayak Google Ads ya? Enggak ya? Beda ya? Enggak. Dia cuma email only, tapi dia bisa pakai UTM. Tapi aku nggak pernah pakai sisi campaign tracking ini. Coba kita belajar bersama. Campaign tracking, automatically enable analytics tracking by appending UTM text to the end of URL. Dan masih tetap nggak ngerti. Oh, cuma nanti dia ada nih di bawahnya UTM source revenue. Tapi aku kurang paham, mohon maaf. Nanti ketika itu barulah muncul ada select your template, mau template apa yang kita gunakan. Banyak ya? Banyak campaignnya. Kalau tipikal aku setiap kali campaign harus beda-beda. Iya. Makanya selalu banyak. Itu yang dari shift. Contoh kita mau pakai yang tadi nih. Nah sini dia baru muncul email subject, email preview, from name-nya bisa diatur mau dari mana pengirimannya. Bisa di-set from emailnya juga. Jadi kalau misalnya dia mau reply back akan masuknya ke email ini. Betul. Reply ke emailnya ini udah ya. Nanti setelah isi email subject yang bisa disesuaikan, dan di sini juga bisa dikonekin ke ini. Misalnya kita pengen something special for you untuk ke siapa? Apa ini namanya, aku nggak ngerti, pokoknya begitu. Dia ada pilihannya gitu. Dan teks yang tadi di dalam template pun bisa kita tambahin. Ini misalnya aku pengen pakai guest title Mr. or Mrs. guest full name siapa. Oh, bisa tambahin. Bisa ditambah. Ini bisa ditambah. Begitu pula dengan preview teksnya. Here's a quick guide for you, misalnya untuk mau apa? Guest first name misalnya. Karena kalau di subject tuh pasti buat tamunya kan. Tapi tadi kita udah bikin template-nya nih, tapi ternyata pas kita mau bikin campaign pengen ada perubahan, dia bisa dirubah juga langsung di sini. Oh, jadi editornya sama ya? Betul. Ini masih bisa dirubah lagi. Misalnya ternyata di sini aku pengen tambahin, di sini kan ada pilihannya nih banyak di bawah. Ini semuanya bisa diedit sama persis. Dan bisa ditambahin taggingnya ini juga. Apa sih yang biasa dikonekin? Company, email, guest first name. Karena ini mempermudah kita kan kalau misalnya kita mau lebih, kan tujuannya CRM ini buat personalisasi ya, buat kasih ke klien tuh lebih personal gitu loh. Makanya butuh yang begini-gini. Mungkin ucapan hello-nya bisa sama, tapi zaman sekarang udah nggak musim hello Mr. and Mrs. doang gitu loh. Harus stated kalau Mr. ya Mr. siapa namanya gitu loh. Itu tujuannya. Kalau misalnya ada perubahan di sini itu di template yang tadi Nggak itu berubah. Enggak ya? Berarti ini khusus buat campaign kali ini aja gitu. Betul. Oke. Nanti kalau ini udah kita save, maka dia akan kasihnya perubahan yang udah yang baru. Anggaplah kita udah save. Nanti kita klik next. Balik lagi ke yang tadi, sama masih bisa tes email. Cuman bedanya apa sih sama yang tadi pakai template? Kalau yang pakai template kita tes email,
dia cuman tes email tanpa ada subjek dan juga previewnya. Tapi kalau misalnya kita udah sistemnya pakai campaign aktivasi kayak gini, ketika kita send tes email, maka si subjek dan juga email previewnya itu akan langsung muncul, jadi kelihatan. Udah langsung dalam kurung tes, kurung tutup, email subjeknya apa, previewnya apa. Biasanya kan kalau misalnya kita minta buat approval atau apa, harus jelas Yes, itu yeah. subjek sama email previewnya udah harus langsung ada. Kalau send tes email tuh cuma kosongan aja. Nanti kalau misalnya ini sudah di tes email, sudah oke, dia bisa di save as template tapi dengan nama yang berbeda. Yang sebelah kiri ini, dia kayak bikin baru lagi si template-nya. Terus kalau misalnya udah mau di-runningin campaign-nya, diklik I have preview ini, nanti di next, baru nanti larinya ke segmentasi. Segmentasinya dia bisa dibikin, di sini ada sebelah kiri create a new segment, atau bisa juga misalnya kita mau kirim ke semua orang. Ya, aku kebetulan lagi banyak campaign. Ada namanya all reachable people. Ini yang buat semua orang. Ini di setup sebelumnya dulu. Setup apa? sebelumnya. Oh, lokal, Iya. all di setup semua. Yes, nanti aku jelasin yang buat itu yang fiturnya itu, yang tidak dimiliki yang lain dan harus dikerjakan. Betul sekali. Dan harus dikerjakan. Dikerjakan. Nah, nanti setelah ya, cari dulu yang teks. Nanti setelah kita pilih segmentasinya, bisa kelihatan di sini. Zaman sekarang kan serba GDPR, jadi di sini ada pilihannya. Mau GDPR-nya seperti apa? Ada beberapa pilihan. Tuh. Yang ini, ada yang double opt-in dan lain-lain. Dan kita juga bisa kasih email exclude yang ini. Exclude email address with future stay, karena kan misalnya aku mau kirimin tamu-tamu campaign promo kamar akhir tahun gitu, tapi aku nggak pengen orang-orang yang emang udah punya bookingan di hotelku, maka aku akan klik ini. Cancel malah nanti. Yang udah booking dikasihin campaign nanti. Betul, takutnya kan. Modified, cancel. Correct. Harganya lebih murah. Gitu pasti. Sering terjadi juga. Pengalaman ya. Iya. Dia udah beli 2 juta, ternyata campaign baru 1,6 gitu. Kan jadi gagal ya. Dan ini juga bisa only guest yang sudah masih banyak pilihannya, additional optionnya. Kita misalnya dalam 1 bulan kirimin CRM atau email marketing 3 kali. Kita pengen yang 2 kemarin orang-orang yang sudah pernah ngebuka atau ngeklik iklan kita itu tidak menerima lagi email campaign ini. Jadi bisa dipilih di sini. Anggaplah aku nggak pengen only include this who have open or not received any marketing in the last, let's say, in the last 30 days. Bisa. Atau bisa only guest who have, kita pilih lagi, not received campaign yang mana yang kemarin gitu. Bisa. Semuanya bisa di set. Jadi balik lagi, inilah fitur-fitur yang menurutku kepake banget gitu. Karena kita bisa lebih menyortir lagi. Ketika misalnya udah dipilih pilihan ini tuh, nanti biasanya sebelah kiri tuh akan ada tanda kayak loading gitu. Kalau diklik baru kelihatan nanti berapa email yang bisa kekirim gitu. Ini karena aku ngetes sih cuma 1 orang kan, jadi nggak aku lupain. Nanti baru di schedule. Ini yang tadi kita lihat ada automatic email. Kalau automatic email itu dia akan dipilihnya based on guest event. 1 days before. One day before check-in, mau jam berapa? Tadi yang 7 days ya? Iya. Terus mau, misalnya aku mau kirim post stay review. Kalau misalnya orangnya udah stay, Udah aku check minta out. dia nge-review kita. Kan biasanya mungkin 3-4 hari setelah mereka check out. Nanti bisa since last check out, mau berapa hari, saya 3 hari. Itu semuanya bisa diatur. Atau kan ini ada after check-in, before check-in, ini semua
semuanya bisa di set. Kalau ini yang tadi buat yang welcome email, namanya di sini jadinya the day of check-in. Nanti mau jam berapa kita kirim ketika mereka check-in. Ada juga yang kalau misalnya begitu tamunya baru aja keluar dari hotel, pengen udah langsung dikirimin thank you email gitu, misalnya karena udah stay di kita, bisa the day of check-out, mau jam berapa dikirim. Nanti kalau udah di next, udah langsung auto schedule. Maka dia akan ada masuknya, kalau kita dari campaign tuh adanya di automatic campaign, bukan di yang one time campaign. Sampai sini ada pertanyaan? Bener sekali. Boleh lihat dashboardnya lagi nggak Mbak? Itu ditampilin apa aja ya data-data? Yang depan ya. Iya. Tenang, ini kita baru permulaan ya. Masih ada banyak. Kalian harus bersabar. Belum report. Masih banyak. Selesai. Harus semangat. Pembalas. Di sini kelihatan ya, kok profilnya banyak kan gitu ya. Kok ada clean profile, kok ada no email profile. Jadi hotel ini udah berdiri kurang lebih 9 tahun. Kita baru pakai Refinet 2 tahun. Jadi data-data yang sebelumnya itu karena udah pakai PMS sudah dipakai dari awal hotel dong. Jadi mereka datanya ketarik. Oh. Datanya sudah ketarik, tapi yang clean-nya hanya segini. Jadi kalau zaman dulu itu CRM, kita punya database email banyak. Iya. Ketika kita mau pakai Mailchimp, Iya, dulu kalau Mailchimp ya. ya dulu masih Iya. Mailchimp kan ya. Kalau kita pakai terbatas Mailchimp, berapanya betul. dulu? Terbatas 1 bulan tuh bisa 2 kali kirim. Iya, 2 kali Tapi kirim. kalau misalnya emailnya itu banyak yang double, terus banyak yang bounce back, gitu ya. maka akun Mailchimp kita tuh akan diblok Blok. dan nggak bisa pakai lagi. Nah kalau di Refinet itu udah langsung auto clean. Sebelum pakai Refinet, aku kebetulan dulu pernah pakai harus berbayar gitu buat nge-clean email. Jadi aku punya Excel, udah CSV-nya udah penuh nih semua, aku clean emailku dulu gitu loh, baru aku masukin ke Mailchimp. Nah, jadi harus 2 kali kerja. Tapi kalau pakai Refinet dia langsung otomatis nge-clean the profile. Dan kelihatan di sini kan no email profile. Jadi kelihatan juga ada guest profile-nya tapi kosong, nggak ada emailnya juga banyak. Itu nanti aku liatin ya contoh-contohnya. Karena kita lagi ngomongin profile, maka selanjutnya aku akan nge-share tentang si guest profile ya. Kayak gimana sih tampilannya ketika dia sudah connect sama PMS. Di guest and segment ada namanya guest database. Kalau misalnya orangnya udah pakai PMS-nya, kalian kan udah lebih enak lagi kan connect-nya, udah langsung udah connect pakai ya. itu. Kelihatan di sini. Ini contohnya guest database. Bisa cari dari nama atau email atau dari confirmation code-nya. Bisa juga cari dari check-in date. Aku contohin salah satunya. Ini enggak ada email. Ini kan datanya ada not specified. Berarti dia belum ada emailnya. Yang salah siapa? Front office. Reservasi, karena dia nggak update emailnya. Biasanya kadang mungkin tamu bookingnya nggak sama dia, tapi pas check-in harus ditanyain emailnya kan. Itu harus diupdate. Ketika itu diupdate, maka akan jadi data buat kita. Aku contohin yang ini ya, yang ada. Kita contohkan ada satu tamu namanya si ini. Dia dari SA, Saudi Arabia. Jadi kelihatan di sini ya, ada country-nya. Country-nya dapat dari mana? Sama dia dari PMS, ditarik datanya. Nomor teleponnya ada, emailnya juga ada. Dia udah pernah stay sama kita di hotel udah 2 kali, totalnya 10 room night, lifetime spend-nya atau revenue-nya yang kita dapetin dari dia senilai segini, dan terakhir dia nginep 416 days ago, berarti 1 tahun lebih dong. Iya. Nah, ketika ngeliat kayak gini tuh kita harus tahu, oh berarti banyak tamu-tamu yang mungkin mereka udah pernah stay 1 atau 2 tahun yang lalu yang belum kita tap in untuk mereka atau kita kirimin email. Jadi kita bisa suka ada namanya We Miss You campaign buat ngajak, buat ngerimain orang bahwa kamu dulu pernah nginep di sini loh, kapan kamu mau nginep lagi gitu. Ini personal information-nya dia udah ada semua. First stay-nya Juli 2024. Di sini ada informasi stay-nya kayak gini. Include sama kode kamar apa udah ada, dia biasanya langsung connect kayak gini.
dan ada reservation number. Jadi itu yang dikonekin sama PMS. Keren sekali ya, guest folio semuanya kedetek semuanya. Makanya aku bilang Anda siap-siap ini koneknya Iya, banyak iya. ya. Ya. Kalau misalnya PMS-nya dari kalian sendiri kan udah lebih enak itu lah. Kalau harus konek lagi sama opera dan lain-lain kan, Iya. mahal tracking datanya. Makanya kenapa si Revit itu mahal itu kan. Iya. Nih, engagement. Ini kelihatan di sini. Aku udah berapa kali ngirimin dia email. Aku udah pernah 19 kali kirimin dia email. Emailnya apa aja di sini ada. Kelihatan jelas. Ada yang delivered, ada yang open, ini kelihatan statusnya. Ini juga penting supaya kita bisa tahu orang-orang buka nggak sih email kita, dia nerima nggak sih. Ada di sini semuanya. Kalau ini aku sih nggak pakai survei. Ini preference juga nggak pakai sih. Karena aku punya ada guest preference aku konekin. Jadi si Refinet ini selain jadi CRM, dia itu bisa jadi kayak di arrival itu bisa kita konekin ada guest preference. Jadi kan aku ada kirim namanya pre-stay email tuh yang 7 hari sebelum kedatangan. Ketika dikirimin email itu orang tuh ada pilihan guest preference. Jadi kalau misalnya dia nggak klik nih, dia bisa pilih. Karena aku akan tanya, kamu lebih suka kamar yang seperti apa? Pillow-nya kah, apanya gitu. Jadi aku tuh kasih pilihan. Kalau misalnya orangnya itu nggak klik atau dia udah pernah kasih ke kita, maka ini akan berubah jadi ada tanda hijaunya yang mereka pilih. Ini additional sih, additional cuman mungkin bantu. Housekeeping nggak tahu ya. Iya. Kebanyakan di hotel ini Iya. lebih mungkin suka pakai memory foam nih, biar nggak nanti pas lagi purchasing ordernya pilo-pilo biasa nyata betul ya. orang lebih suka pakai memory foam. Terus yang paling menyenangkan kalau misalnya ketika dia ngeklik si preference untuk ini what type vacation are you, misalnya dia ternyata datang bersama family atau enggak dia romantic, berarti nanti kita bisa bikin spesifik campaign, misalnya promo bikin hotel anniversary atau apa, kita bisa campaignin ke orang-orang yang punya preference ini gitu. Tujuan vacationnya dia senangnya untuk romantic, itu bisa kita kirimin. Nanti Jadi, bisa diklasifikasikan nggak? bisa, itu dia yang di Jadi, segmen. Di segmennya, jadi yang itu yang paling penting. benar-benar untuk family pilihannya. Jadi Bisa. pas kita ngeblas email itu benar-benar terarah ke family Iya, ya. yes, benar. Nggak nyampur dengan ke nggak solo nyampur, gitu iya. ya. Makanya kalau aku bilangnya data itu kan penting. Ada namanya big database gitu kan. Itu adalah salah satu yang big database. Cuman kalau misalnya kita nggak bisa ngolahnya, maka data itu jadinya nggak penting gitu loh. Karena kita salah ngelolanya. Makanya kenapa si Refinet ini aku pakai, karena dia bisa membantu untuk pengelolaan data itu gitu. Karena datanya banyak, gak mungkin satu-satu guest profile ini aku bacain satu-satu tuh gak akan mungkin. Nah mereka punya yang namanya guest segmentation. Yang tadi kita lihat kan kalau misalnya kita ngirimin campaign, ada banyak tuh pilihannya. Aku bisa pilih yang dari OTA, aku bisa pilih orang yang, bahkan aku bisa kirimin email ke orang-orang yang kayak si bapak ini, dia udah 1 tahun gak pernah stay di kita dan dia nggak ada future stay sama kita. Jadi aku tapin orang-orang itu, dia waktu dulu traveling bulan Juni, maka aku akan kirimin ke dia di bulan maybe April atau Mei udah aku kirim ya, karena Saudi Arabia kan, biasanya Saudi Arabia agak-agak panjang dia nginepnya. Jadi langsung aku tapin ke mereka, tahun kemarin kamu stay di tempat kita, sekarang kamu nggak stay lagi. Jadi kita bisa lebih engage sama tamu. Makanya biasanya dalam 1 bulan tuh aku bisa kirimin 6-7 email, tapi taktikal kita sebutnya. Iya. Karena berdasarkan dari segmentasi orang. Spesifik ke sana. Lebih ya. spesifik. Mungkin aku kirim email nggak ke 40.000 orang, mungkin aku cuma kirimnya ke 1.000, bahkan mungkin 800. Tapi emang orang-orang yang segmented gitu. Segmented, ya. Jadi setiap orang tuh akan terima email dari kita, tapi berbeda-beda based on dari preference atau stay periodnya mereka. Nggak terima email, terus kan kesel ya kadang-kadang. Yang biasanya dia lead time Iya. bookingnya Unsubscribe ya nanti kalian. lead time bookingnya 60 hari, nggak last minute baru kita kirimin itu. Yes. Enggak ya, enggak gitu. Yes, betul. Setelah kita lihat si guest profile nih kan udah ada gambaran ya, ternyata banyak pilihannya. Aku mau ngeliatin salah satu si fiturnya Refinet yang belum dipunyain sama CRM lainnya. Ada namanya segmen. Seperti yang tadi kita lihat, ketika kita bikin campaign, kita juga bisa langsung create new segmen. Tapi menurutku akan lebih baik kalau kita bikin segmen sebelumnya gitu loh. Sini kelihatan ya.
ceritanya ini adalah data asliku, ada segini nih. Semua profilnya ada 146 ribu, tapi yang bisa di reach by email hanya 47 ribu, karena mungkin sebagian gak ada emailnya, sebagian udah unsubscribe. Jadi ketika tamunya udah unsubscribe, dia langsung otomatis nggak akan kekirim lagi emailnya, dan kita nggak bisa kirimin email karena dia udah pernah unsubscribe. Kalau misalnya tamu itu pengen nerima email kita lagi, dia harus sign up lagi dan nggak unsubscribe, harus ganti email gitu. Atau kita gantinya dari dalam profile sini kita buka. Karena kita harus mendapatkan consent manajemennya, itu harus dapat approval bahwa dia menyetujui untuk menerima semua promo-promonya kita. Misalnya aku mau bikin tes dulu ya. Nih, dari semua email ini yang kita punya datanya, kita bisa cari tamu-tamu yang match dengan kondisi, kita bisa pilih berdasarkan demografik. Ada birthday, company, email address, gender, location. Jadi misalnya aku mau bikin targeting orang Australia, karena dia kan kayak tadi kan namanya siapa, bawahnya udah ada tuh Saudi Arabia gitu. Jadi aku bisa nge-segmentasi based on the location. Udah kayak OTA kan ya? Iya, betul. Udah geopromosi. Dari language-nya juga bisa, lifetime room spend juga bisa, number of room nights. Misalnya aku cuma pengen targeting buat tamu-tamu yang biasanya stay di hotelku lebih dari 3 hari, itu bisa pakai ini. Dan VIP status, karena kan aku ada membershipnya tuh, ada yang klub, ada yang apa-apa, jadi bisa based on dari situ. Misalnya aku mau bikin campaign khusus buat yang tamu-tamu member yang paling rendah, kan namanya klub ya kalau di ING. Aku pengen kasih dia misalnya special diskonnya 15%, tapi kalau tamu-tamu yang posisinya di atas, yang diamond itu aku kasih 20%, jadi bisa di split dan bisa dibikin segmentasinya. Itu berdasarkan dari demografi. Kemudian aku juga bisa based on dari email marketing, ada contact list, ada email subscription status, ini juga bisa dipilih. Kalau contact list itu biasanya nanti harus yang kita upload sendiri pakai CSV file. Terus bisa juga based on dari stay data, ada booking channel. Ini contohnya kalau misalnya aku pengen targeting orang-orang yang, kalau kita sebutnya di hotel kita sebutnya OTA win-back. Jadi nge-grab tamu-tamu yang di OTA, kita kirimin email biar mereka bookingnya langsung dari ke hotel. Jadi bisa dipilih booking channelnya, mau dari OTA atau dari wholesaler misalnya, atau dari corporate, terus ke sini. Based on dari booking date bisa, lead time bisa, check-in date, check-out date, dan segala macamnya. Ini ada length of stay, market, semuanya bisa kita ambil. Ini semuanya balik lagi datanya koneknya dari PMS. Ini sama yang membership level. Ini yang based on dari yang tadi Deka bilang. Kalau misalnya aku pengen bikinnya khusus buat family, bisa nggak ya ketika orangnya udah nge-click family dan kita bikin guest preference-nya based on dari, bikin campaign-nya based on dari Guest preference. type vacation, maka dia akan naik, akan muncul di sini. Aku contohin ya. Misalnya kita pengen based on guest location. Setelah kita pilih dari guest location, kita bisa pilih apakah mau is within, is in, is not in, is beyond. Jadi kita bisa pilih. Misalnya aku mau pilih in yang spesifik, pengen di mana? Australia, karena mostly Australia ya marketnya. Ketika ini udah di-update, kita tinggal update ini yang update status. Oh, Langsung ke sortir kan? sortirnya. Weng, gila. Dari 40 ribuan. Betul. Apakah boleh misalnya location-nya nggak pengen cuma satu nih, pengen beberapa market kita gabungin gitu, karena periodenya barengan. Mereka kalau misalnya mau berlibur ke Bali, bisa. Misalnya aku tambahin pakai United States, karena aku agak lumayan banyak itu United States. Update. Naik lagi dia. Iya. Apakah segini cukup? Oh berarti kan dalam satu campaign itu aku akan kirimin ke 10.000 orang nih, 10.000 email, 10.900. Kalau misalnya pengen kayak gini aja, bisa. Nanti yang paling bawah ini ada exclude guest with future stay.
Kalau misalnya ini diklik, maka tamu-tamu dari Australia dan US yang sudah punya bookingan di hotel, maka dia tidak akan mendapatkan email ini. Kalau tadi kan ini 10.900 ya, nanti kita klik lagi update statusnya, maka dia akan berkurang. Dari 10.900 masih 10.300 yang nggak stay lagi ke tempat kita, bahkan agak lebih gede lagi change-nya. Kalau misalnya pengen guest location-nya Australia sama US, tapi pengen tambahin lagi yang lain, bisa di sini, tinggal N, bisa ditambah lagi. Khusus misalnya lifetime room spend. Ini sama ya, ada pilihan-pilihannya. Misalnya kita pilihnya yang 1000 USD misalnya ya. Nanti update stats, kelihatan langsung makin kecil. Wah, ini susah nih nge-graph-nya karena terlalu kecil. Bisa kita hilangkan. Kita juga bisa klik yang or. Kalau or gimana? Berarti antara yang guest location ini atau tamu-tamu yang dari manapun, tapi dia punya number of flights-nya misalnya 5. Jadi semua tamu yang dari Australia dan United States dan semua yang pernah nginep di hotel nginepnya 5 malam, maka akan terkirim email. Dan ini bisa ditambahin lagi ke bawah-bawahnya tuh, dia masih bisa. Jadi mau kita bikin lebih narrow lagi bisa, mau lebih wide lagi juga bisa, tergantung dari kebutuhannya. Nanti kalau saya udah kayak gini tinggal di create. Udah deh, jadi dah sebenarnya. Itu kan nih, kalau misalnya dilihat kayak sebelah sini aku ada Agustus Oktober 2023 non feature stay. Berarti ini tamu-tamu yang stay di bulan Agustus dan Oktober yang check in 2 tahun tahun lalu 2023 ya. dan nggak ada feature stay. Ada segini orang. Ini aku bilang aku suka bikin artikel. Ini 2023, ada yang 2024. Ada 2.900 tamu yang nggak stay, yang belum stay ya, belum balik stay lagi. Ya. 2 tahun terakhir. Anggaplah dari 2.900 itu ada 20 yang balik, kan lumayan ya. Kayak gitu, dia tipikalnya. Nih ada yang itu yang spesifik buat yang stay date periode Valentine. Aku mau promosiin promonya F&B karena kita punya additional candlelight dinner. Jadi tamu-tamu khusus yang stay during 12 sampai 14, maka dia akan aku kasih campaign si additional diskon buat candlelight dinner. Jadi aku bikin campaign. Jadi semuanya is doable. Dan ini yang dipunyai tempat lain. Segmentasi ini yang menurutku tuh paling ngejual. Iya. Karena yang lain tuh agak susah, ya kan? Contohnya aja kayak OTA, kenapa kampanye rame terus gitu? Karena mereka bisa segmentasi. Filternya. Dia bisa ngasih filter macam-macam. Mau dari tamu yang stay-nya 3 malam kek, mau tamu dari yang nginepnya di kamar KBC kayak bisa gitu. Itulah kenapa orang banyak yang ngepromosiin ke sana. Gitu. Selain dari situ, ini yang tadi aku bilangin ada namanya guest preference. Kekurangannya adalah guest preference ini baru bisa kita tes kalau misalnya dia posisinya sedang live atau kita dikirimin emailnya, kita dapat pre-stay-nya, terus kita klik. Jadi aku nggak bisa jatuhin ketika dia live kayak gimana, cuman on the back end yang bisa kita setting cuman kayak gini, kita bisa pasangin logo, ada introduction, terus bawahnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyain. Oke, gini. Ini baru kelihatan. Tapi aku nggak bisa liatin si live-nya karena harus udah dapet baru ngisi gitu. Terus habis ini aku mau liatin ke report. Satu hal lagi yang jadi fitur kebanggaannya si Reviat adalah masalah si reportnya ini. Jadi kalau yang lain itu biasanya CRM hanya akan menampilkan yang sebelah kanan ini, open rate, click rate, persentasenya akan kelihatan kan.
unsubscribe dan lain-lainnya atau bounce rate-nya. Biasanya ini KPI buat di email marketing. Tapi si Refinet ini dia bisa nge-track sampai ke revenue. Tapi mereka pakai revenue attribution. Contohnya nih, Bapak A dikirimin email sama aku hari ini. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari ke depan, Bapak itu booking di hotelku. Maka aku akan men-track bahwa Bapak itu booking karena email yang sudah aku kirimkan gitu. Padahal misalnya Bapak itu bookingnya dari source yang lain nih, maka dia akan tetap revenue sama aku gitu. Aku contohin ya. Di sini kelihatan ada namanya IG Stay 3 Pay 2. Ini room over. Room over ketika PMS-nya sudah connect, maka dia bisa tracking revenue. Kalau misalnya ketika PMS-nya nggak connect, maka hasilnya akan zero. Kebetulan waktu itu aku sempat nggak bisa tracking revenue, jadi kelihatan zero. Pas sudah connect baru dia muncul lagi. Aku lihatnya resultnya ya, karena di sini kelihatan ya, kekirimnya ke 46.000 orang, bisa dapat resultnya 479 room nights, revenue-nya 123.000. Kenapa sih orang senang pakai Refinet? Salah satu yang aku rasakan adalah karena open rate-nya tinggi, open percentage-nya. Biasanya kalau misalnya kita pakai yang MailChimp dan lain-lain, itu nggak pernah setinggi ini. Biasanya less than 10%. Tapi sama Refinet itu bisa 30, 40, bahkan 60%. Okay. Mungkin karena ya itu kan database-nya kan yang udah kita punya kan, yang udah bagus gitu lah. Jadi orang pasti akan buka. Orang udah pernah di hotel, terus dapat email, pasti kan mereka nggak akan ragu buat buka email kita. Ketika kita mau ngelihat campaign report, ini tampilan dashboardnya, dia berbeda lagi. Kelihatan statistiknya, sebenarnya datanya itu aja, cuma dibikin lebih menarik karena ada statistiknya sih. Ya kan ini sebenarnya data-data yang di depan tadi kan, tapi yang fiturnya dia yang menurut aku usable adalah kita turun nih ke bawah, sini. Di sini ada namanya delivery report. Jadi setiap tamu-tamu yang udah kita kirimin kelihatan statusnya di sebelah kanan. Which is, anggaplah kita kirimin ke tamu ABC gitu, terus kita dipertanyakan, ini bener nggak orangnya buka atau enggak? Nah, ini yang bisa kita pakai. Which is, ini menurutku salah satu fitur yang penting juga. Kita bisa melihat semua orang apakah terkirim atau enggak. Ya, kelihatan di sini. Dan another fiturnya lagi adalah ada di revenue detail. Kenapa bisa mengkalkulasikan untuk revenue-nya? Dia ada kayak gini. Ada booking lead times dan dia bisa menarik. Jadi aku bilang kan tadi pakai revenue attribution selama 30 hari ke depan siapa yang booking, source dari mana aja, dia akan collect itu sebagai dari dia, maka seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat siapa aja yang booking yang setelah kita kirimin. Dia kelihatan sini book date-nya kapan, ada yang tanggal 6, ada yang tanggal sekian, ada lebihannya. Kelihatan juga ada stay date-nya dia kapan, nights-nya kapan, room revenue-nya berapa, dan red code apa yang dia ambil. Jadi kalau misalnya kita ngomongin red code nih, sebenarnya promo yang aku bikin itu red code-nya misalnya IDSG2 gitu. Harusnya kan kalau aku nge-track-nya based on dari ROI atau revenue, harusnya kan orangnya mesennya IDSG2 dong. Tapi kok ini enggak, red code-nya beda-beda semua nih. Itu result, itu reason-nya. Karena dia akan nge-capture email yang dia kirim hari ini, terus bookingnya dalam 30 hari ke depan. Kalau orang-orang ini booking, maka dia akan track as a revenue. Which is, itu agak-agak membingungkan juga ya. Ada beberapa perusahaan yang happy dengan revenue attribution seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Tapi kalau so far, kalau di Indigo, ini sih nggak jadi source code, tapi ini jadi guidance juga. Nih, kayak gini kan kelihatan ada IDSG2 nih, yang atas nama Jamal Wilson. Berarti sebenarnya ada nggak production ketika kita kirimin email? Ada, cuman nggak segede itu sih sebenarnya. Tapi ini hal yang sangat menyenangkan buat orang-orang pelaku bisnis. Dia bisa nge-track revenue dan bisa tahu orangnya belinya di red code mana aja, di produk yang mana gitu. Dia bisa membantu buat next promotion. Selain dari revenue details-nya itu yang ada tracking revenue dan lain-lain, dia juga ngeliatin click tracking. Jadi dari website dari
template yang udah kita buat tadi itu, kan ada buttonnya kita mau lari kemana, ada di sini. Kelihatan di sini. Kan aku di dalam situ tuh ada klik book here, ada unsubscribe, semua button-button yang URL itu dia tuh muncul di sini. Tapi dia emang nggak kelihatan numbernya berapa banyak yang ngeklik, cuma kelihatannya based on dari percentage aja. Nih, contohnya kayak gini. Yang ngeklik gambar ini karena gambarnya aku konekin ada 7%. Yang ngeklik book here-nya ada 19%. Aku tambahin karena kita lagi ada awards, ada tambahin campaign lain pakai redirect, ada yang ngeklik 8%. Yang ngekliknya ada 6%. Jadi somehow ini juga bisa ngebantu kita buat nge-tracking seberapa banyak sih orang yang ngeklik campaign kita. Ya ada deh call-nya, maaf ya. Sorry. Ada ya. Oh ada berarti. Maaf ya, agak jarang dilihat kayak ini. Terus Unique clicks itu apa kak? apa coba? Aku juga nggak. Ini punya tombol help. Oke. Dia berupa artikel yang dia masukin ke dalam website-nya dia. Coba tadi kita nyari yang unique clicks-nya. Kalau lagi benar ini bisa dicari. Kadang kemarin kalau lagi error dia nggak bisa nyari. Oke, dia lagi error. Kalau misalnya enggak, dia tuh bisa dicari. Ada penjelasannya. Ada gitu? penjelasannya. Jadi somehow kan si Refinate ini dia itu mostly banyaknya sales team. Kalau kalian kan back end team kan gitu. Karena mereka banyaknya sales team, mereka juga sebenarnya nggak terlalu ngerti nih kayak begini. Jadi mungkin mereka tuh ngebikinin kayak ada guideline-nya, kayak ada formanya, dia masukin ke dalam semua artikel yang ada di website-nya. Jadi ketika orang nyari tentang ini, dia cari dari sini, dia klik, maka ada direct ke URL yang ada di website. Jadi ada tuh penjelasannya. Menurutku itu juga cukup helpful. Kalau misalnya nanti kalian ngebikinin kayak gini, yang pasti akan mempermudah juga. Karena anggaplah kan kita semua baru ya pakai yang kayak gini, pasti banyak nanya gitu loh. Jadi ketika banyak nanya gini, salesnya akan jawab ke aku, Mbak coba cari aja di yang tanda tanya itu, nanti cari aja, nanti kelihatan di sini. Bahkan dia nyiapin kayak ada video dan lain itu ada semua, cara pakainya itu ada. Cuman aku juga nggak tahu, aku tuh emang udah beberapa bulan ini nggak bisa buka ini. Mungkin nanti kalau misalnya bisa buka. Ini harusnya munculnya di pilihannya, termasuk kayak contohnya kan tadi banyak automated email, misalnya nyari tahu gimana sih cara bikin we miss you email misalnya yang orang-orang yang nggak pernah stay, itu ada tutorialnya tuh, nanti dia lari ke redirect, tapi semuanya dalam format teks, ada beberapa doang yang video, jadi aku tinggal ngikutin aja itu arahnya gimana. Terus gimana sih caranya bikin dia segmentasi kayak tadi, itu tuh ada different artikel yang buat ngejelasin tentang itu, which is menurutku super helpful. Iya. Report-report ini rata-rata sih isinya sama yang sebelum-sebelumnya, cuman mereka menghadirkan dalam berbagai bentuk format yang indah dipandang mata. Karena mostly kita sebagai user senang melihat yang seperti ini, senang melihat bagan gitu, terus ada jumlah gitu. Kita tuh senang kayak gini kan, profile distribution stay apa ada aja gitu loh, ini orang-orang yang stay. Sebenarnya ini ambil data-data sama, datanya sama dari PMS semua. Terus tiba-tiba ada tren gitu kan, oh ini apa nih gitu. Padahal ada mungkin beberapa yang useful, tapi beberapa juga yang nggak terlalu useful. Setelah tadi, ini juga ada literally mirip, pokoknya dia pengelompokan aja. Reportnya itu adalah pengelompokan dari semua profil yang ada. Ini juga. Profil ini kan sama kayak tadi yang pertama, tapi dia ada info, kayak top location-nya dari mana. Sebenarnya database-nya diambil dari PMS.
reservationnya banyaknya apa, booking channelnya dari yang mana, itu kelihatan. Kalau misalnya aku tuh bikin ada beberapa yang namanya selain ada guest preference, ada namanya upsell. Jadi kalau upsell tuh tamunya udah booking via yang pre-stay itu, nanti dia ada upsell. Upsell tuh buat orang kalau saya mau nambahin airport transport dan gitu, mereka biasanya ngeklik dari situ, airport transportnya mereka klik, akan redirectnya ke reservasi. Jadi aku bikin emailnya masuk reservasi yang tadi tuh, karena kan reply backnya full email reservasi. Nanti baru di follow up secara manual, jadi nggak dari sistem, itu terpisah gitu. Ada beberapa CRM yang menawarkan semuanya sistem paymentnya udah ada payment gateway di dalam CRM-nya, tapi kalau ini nggak ada transaksional. Apakah bisa si revenue kan ada transaksinya? Bisa, tapi additionalnya ada lebih mahal lagi. Sama tuh, ini sebenarnya akumulasi aja dari yang semuanya. Yang report udah di sini terakhir itu subscription. Ini sih nggak kita pakai. Oh, udah deh segitu. Sekian dan terima gaji. Jadi upsell sih berapa? Alhamdulillah. Banyaknya. Upsell itu yang tadi aku bilang tuh, jadi ada, kalau misalnya kita bawahnya dulu tuh. Jadi aku tuh ngebikin tamu-tamu kalau misalnya dia menerima pre-stay, maka akan ada upsell kalau misalnya mereka butuh additional airport pick up atau ini mau tambah additional breakfast, airport pick up atau afternoon tea. Nanti kalau misalnya mereka ngeklik, mereka mau tambahan additional, akan kekirim ke reservasi, dan juga aku bisa lihat reportnya di upsell request. Tapi semuanya ini masih manual. Ini kayak gini kan, ada yang pending ini sebenarnya nggak pending karena di email manual sama reservasi. Ini hanya additional, tapi menurutku ini udah di luar CRM juga, tapi ya tergantung lagi bagi kalau misalnya connectivity dengan PMS-nya dan juga properti yang membutuhkan, biasanya pakai. Tapi sebelum pakai Refinet pun, aku punya yang namanya confirmation email, itu udah bisa upsell dan juga guest preference. Tapi sayangnya sekarang kita pindahin ke Refinet. Kenapa? Karena si confirmation itu ketika kita nyalain yang lain-lain kayak gini tuh dia harus bayar lagi. Aku mikir ya udah, daripada itu mendingan satuin pakai Refinet, karena kalau Refinet ini satu kali bayar udah bisa ngasih fitur sebanyak itu gitu loh. Langsung include. Jadi bayarnya cuma satu di Refinet, satu lagi di confirmation yang lain. Kalau confirmation tuh biasanya dia bisa langsung ada payment gateway. Itu yang nggak aku pakai karena connectivity-nya beda ya kalau kamu payment gateway. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Aktif ya belum? Ada beberapa pertanyaan sih, Mbak. Silakan. Dari sisi campaign nih, setelah buat campaign, apa yang kita lakukan? Kapan campaign itu bakaran? Apakah automatic atau manual by one trigger? One trigger. Jadi waktu pas kita nge-set campaign kan itu ada 3 pilihan tuh. Ada yang mau immediately, yang kedua schedule, mereka bisa auto schedule, kita mau campaign apa. Yang ketiga based on dari guest triggernya. Ada pilihan, dia punya 3 option. Jadi kalau misalnya nih aku pengen cepat-cepat kirimnya hari ini karena ada spesifik campaign yang darurat, biasanya kalau ada travel warning tuh aku suka kirim ke semua tamu yang stay, tapi yang stay only. Jadi kayak kemarin pas banjir, aku menginformasikan ke tamu-tamu hotelku ada beberapa titik yang terkena banjir, tapi kalau di area hotel kita tetap beroperasional secara lengkap gitu loh, karena nggak terimpact lah. Kan itu harus dikasih tahu nih ke tamu-tamu yang stay biar mereka nggak panik. Jadi itu aku kirim immediately, pada saat itu aku klik terus aku kirim. Terus tapi kalau misalnya kayak email campaign itu kan aku punya IDM plan dalam 1 tahun itu.
Jadi aku pakai schedule, aku bikin satu template, bikin nanti aku set tanggalnya kapan, jamnya kapan. Udah aku, itu yang aku send. Terus satu lagi yang buat yang otomatis. Kalau yang otomatis semuanya based on dari guest triggernya dari PMS. Mau bisa juga misalnya mau bikin campaign thank you for choose us, misalnya tamu itu baru check in, masuk reservasi bookingan, langsung kita kirimin email, bisa. Jadi semuanya masih doable. Oke, ya, paham. Terus ada lagi untuk data di template ya, template email itu kita ngisi manual atau gimana? Misalnya ketika buat template nih, langsung real data atau kita cuma assign variabel. Satu itu bisa kita bikin based on dari yang segmentasi yang pertama itu. Oh iya, tapi kalau misalnya tamunya, kita misalnya punya data emailnya, email doang nih sama first name last name. Ya kalau aku kan pakai website tuh, website itu kan bisa kita tarik dan pakai newsletter yang manual. Berarti kan aku harus upload secara manual ke dalam Revinet karena itu bukan tamu-tamu yang stay. Itu tetap bisa dilakukan. Nanti masuknya di guest database. Bentar ya, kalau nggak salah ini nih. Atau kontak list ya, ntar ya udah lupa, sorry. Oh iya, sorry, salah. Kontak list. Nih. Jadi yang nge-trigger pengiriman itu adalah based on dari segmentasi. Nanti kita bisa create, ini kalau yang mau manual, ada pilihannya. Biasanya aku pakai ini yang CSV, nanti di-upload. Setelah di-upload nanti dia akan masuk ke dalam yang tadi yang belakang, kayak yang di sebelum itu. Contohnya kayak gini, email database from website gitu. Nanti dia akan kayak gini. Karena biasanya kalau dari website kan cuma email tok, nih nggak ada namanya, maka dia nggak akan ada namanya. Kalau di dalam template kita pengen pakai merge text itu yang say hi-nya langsung pakai full name, first name, last name, itu tergantung triggernya dari PMS mau apa. Tapi biasanya kan satu PMS tuh banyak, ada first name, last name, email apa, biasanya suka dimasukin birthday lah apa. Biasanya data-data itu yang pasti ditarik yang bisa kita jadiin buat merge text buat di template. Tapi kalau buat pengirimannya, segmentasinya ngambilnya dari yang manual kayak gini atau dari yang satu lagi yang dari base profile tarikan data. Ada satu lagi ketika gini nih ada feedback atau reply dari guest nih, apa yang terjadi? Kita ada gini nih tadi komunikasi di chatnya. Jadi ketika aku setting jadi waktu pas kita setting email itu dia tuh ada ini kali ya penting juga. Di sini juga ada data formattingnya, nanti yang suka di data formattingnya dari PMS. Nih, di situ ada sender setting. Nih. Wah, nggak punya. Kasian kali no. Maaf ya. Mungkin harus dari review kayak. Jadi itu pas awal tuh aku udah masukin email reservasi sama nama pengirim. Makanya kalau misalnya kita ngecek bikin campaign, pas nanti terkirimnya, ya, coba.
pas kita bikin setting campaign tuh ada sininya, udah ada first name-nya, ada aku bikin beberapa, ada Hotel Indigo, ada Sugar Sen, ada Savaspa. Ini jadi akan terkirimnya atas nama ini. From emailnya itu bisa disetting juga, ada pilihannya. Dan reply emailnya mau kemana. Jadi kalau misalkan aku udah setting semua ini ke reservasi, maka orang itu akan terima email itu seakan-akan dari reservasi, karena aku nggak punya email IG untuk marketing, jadi harus pakai email yang aktif kan. Dan ketika nanti ada tamu yang ngebales email itu, maka dia akan masuknya ke sini, reservasi lagi. Email biasa berarti inbox email dari Iya, mana? Dari- inbox manual lagi. Oh, berarti Kayak dari nge-reply back caranya email. bisa berarti ya. Maksudmu kayak chat kan? Iya, iya. Iya, Nggak. Pasti nggak ada nih. Enggak, jangan nanti numpuk. Nanti numpuk budgetnya. Jadi semuanya centralized gitu. Jadi tugas kalau aku di kantor ini tugasnya cuma ngebikin desain, bikinin campaign-nya, ngepromosiin, ngambil tarik database, pokoknya ngasih strategi di sini, udah kirim, udah lepas tanggung jawabku gitu. Kalau ada yang balas, ada yang nanya-nanya selanjutnya, larikan ke reservasi. karena aku tidak suka bolanya ada di aku lempar dulu Pak. Oke, kita coba. Itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pasien selanjutnya. Yang lain, ini teman-teman yang lain gimana? Udah cukup pusing? Aku cukup sih, Apa cukup dulu? pusing. Bingung mau nanya apa. Aduh. Ini banyak banget. Nah, Kakang tadi berarti pakai Revenue itu sekitar 2 tahun ya? Iya. Sekitar 2 tahun, dan kira-kira dari transisi dari CRM sebelumnya ke Revenue itu, yang selain yang tadi yang dapat semua fitur sekali bayar, kira-kira fitur apa aja yang bener-bener kerasa dampaknya gitu? Untuk segmentasi. Segmen itu. Jadi sebelumnya aku pakai, kalau dulu Mailchimp, terus sempat ganti pakai apa ya namanya ya? Aku Mailbox ya, aku lupa namanya. Pokoknya pakai dia dari luar juga, sistemnya rata-rata cuma kirim email aja kayak gitu. Mereka nggak connect sama PMS. Oh. Jadi salah satu fitur yang bagusnya dari Revenue adalah mereka bisa connect sama PMS. Karena ketika kita connect sama PMS, maka datanya akunya langsung gede kan. Kalau misalnya enggak, mau dari mana ngumpulin 1000 email? Kan gitu. Seminggu dapat 100 aja udah susah gitu. Itu fiturnya paling penting, yang si segmentasi, terus yaitu yang tracking revenue. Jadi dulu awal Revenue itu keluar, gedenya itu karena sebenarnya bukan dari segmentasinya. Jadi kalau segmentasi itu adalah POV dari aku sebagai user gitu kan. Tapi kalau misalnya dulu yang digadang-gadang sama si Revenue ini adalah dia bisa nge-track revenue, which is tidak ada yang bisa CRM nge-track revenue. Walaupun setelah berjalan baru ketahuan dia pakai revenue attribution. Tapi biasanya para bos-bos sih suka ya Pak ya. Aku sih revenue attribution gitu. Ya sama aja dulu. Tapi at least mereka di resultnya itu kelihatan produk mana yang dibeli oleh tamu, which is itu membantu juga. Okay. Buat tracking manual. Kalau tadi kan dari yang aku lihat dia tuh nge-track beberapa perilaku pengguna kan. Kalau dari rating ada nggak Kak? Rating ke OTA gitu-gitu? Nggak connect ya. Oh nggak connect. Misalnya review ulasan gitu-gitu kan berarti nggak ada ya? Jadi only feedback aja ya. Feedback dari Emang lagi bikin juga Pak yang buat balesin review? Berdasarkan review sebenarnya sih nggak juga ya. Siapa tahu ya, karena Beda sistem. Kalau balesin review di IG ada, tapi beda sistem, bukan pakai ini. Guest Pro kayaknya bisa ya review gitu kan dari. Dia kayak Guest Pro gitu, tapi kalau di IG beda. Kalau di sini nggak bisa dia cuma khusus. Nggak, jadi dia tuh memaksimalkan apa aja dari PMS-nya. Ya. Makanya kayak tadi kan, aku punya database, tapi database itu cuma email. Begitu dimasukkan ke sini, dia cuma lihatnya email. Okay. Jadi ketika aku bikin aku bikin campaign khusus buat yang email itu, maka aku tidak akan kasih merge text di sini, karena dia nggak ada nama depan dan nama belakang. Oh iya. Aku cuma punya emailnya. Jadi aku biasanya kalau campaign buat itu tuh aku pisahin. Yang asalnya say hi-nya pakai nama itu tuh kosong gitu. Kalau lengkap datanya soalnya. Iya betul.
karena konsen manajemennya juga beda. Kalau dari hotel tuh biasanya kalau email kan orang emang udah dari website kan emang orang udah ngeklik terus mereka ngetik gitu kan kalau dia setuju untuk menerima promosi hotel gitu. Maka aku anggap itu adalah konsennya kita kan, kita boleh pakai database mereka. Tapi kalau di hotel yang PMS ini, tamu tuh harus ada yang diatik ketika check-in, maka nanti dari sistem operator, dari sistem CMS-nya, ada yang harus ditik oleh FO. Ketika itu FO-nya udah ngetik, maka si profilnya udah masuk ke sini. Kalau dia nggak ngisi gimana, akan jadi yang unclean gitu. Ya. Kosong-kosong. Betul. Bukan yang kosong tapi yang nggak bisa dipakai gitu kan. Makanya kadang kalau kita ngirim email tuh statusnya tuh macam-macam. Ada yang soft bounce, ada yang hard bounce, ada yang unsubscribe, banyak lah macam-macam ya. Tapi banyak kemungkinan data yang dari PMS tuh itu berhasil nih dapat di sana. Tapi karena dia nggak ada emailnya, nggak bisa dipakai buat email. Bisa dipakai. Oh. Makanya pentingnya ketika udah punya kayak gini juga harus koordinasi sama tim operasionalnya, karena mereka yang harus ngupdate, kita kan nggak mungkin ngupdate kan gitu. Dan kalian juga bikin sistem sebagus apapun, kalau misalnya di operasionalnya nggak bisa ngeranin, jadinya nggak akan berguna sistem yang kalian buat gitu. Di sini kelihatan field apa aja sih yang dari opera atau dari PMS itu ditarik. Di sini kelihatan mereka tarik, ada channel, red code, guarantee code, room type. Di sini kelihatan semuanya. Selain yang nama-nama itu, mereka ambil juga ini. Makanya paling enak kalau misalnya udah PMS-nya pakai kalian, jadi kalian udah bisa ambil data apa aja dari situ. Tapi yang agak sulit ya kalau misalnya pakai PMS yang lain gitu. Pas mau naikinnya itu. Jadi data reservasinya. Hah? Data reservasinya. Aku tuh bisa tarik ambil reservation number. Kan makanya ada data tamunya itu kan aku kelihatan lifetime span-nya dia, bookingan dia terakhirnya itu kodenya berapa, itu tuh udah kelihatan. Dan ini sudah dianggap legal gitu dari IG karena si Refinet ini punya, jadi Refinet ini dia kerjasama sama IG. Jadi dengan cara mereka kasih special rate khusus buat orang-orang atau properti IG gitu loh. Makanya dilegalkan buat seperti ini. Karena kan sebenarnya narik data itu nggak boleh ya, mengklasifikasikannya itu nggak boleh gitu loh. Ada harusnya beberapa yang nggak bisa ditarik, tapi so far sih saat ini masih diperbolehkan. Sebenarnya kan kayak kode kan nggak perlu kan gitu ya. Apa aja sih yang perlu kan, cuman kalau udah tarik semua. Kalau kode lebih ke filter dia konten apa-apa. Iya, reservation kok. Ada lagi guys yang mau ditanyain yang masih bingung? Yang Dari dashboard. bisa nama bisa. Biasanya simple kok kayak gitu loh. Iya. Oke. Simple oke gitu. Ah, betul. Muter-muter doang. Tapi jujurnya ini tuh yang penting mudah digunakan aja. Ya, itu dia. Kenapa coba? Karena aku pernah waktu itu pakai yang sebelum Refinet. Contohnya nih, aku tuh ngupdate tulisan. Padahal aku nge-copy dari campaignku sebelumnya. Harusnya sama dong. Yang lucunya adalah antara preview terlihat normal, tapi pas begitu aku send test ke handphone, tiba-tiba jadi berjarak gitu loh spasinya. Terus aku nggak tahu gimana cara ngerjainnya, karena spasinya kan kalau terlalu gede jadinya jelek ya. Dan itu nggak bisa diberesin gitu. Karena waktu itu nggak pakai, bukan kayak Refinet yang ada tim supportnya gitu loh. Jadi nggak bisa gitu ya. Kan itu jadinya jelek gitu loh. Biasanya itu juga yang mempengaruhi kenapa orang bisa berpindah sih kemudahan untuk membuatnya. Makanya kayak gini kan dia ada room over 15, mulai dari yang kosongan sampai yang ada gambarnya. Terus ada nih, sebenarnya ini sama-sama aja kak.
cuman beda nama-namanya doang, Iya. beda teksnya aja, Iya. tapi isinya literally sama. Mau nanya kak, Boleh? ini kan berarti template desainnya buat sendiri lagi dari sini. Mereka nggak bisa nge-import template desain mereka terus masukkan di sini. Kalau kalian dari back end harusnya bisa. Misalnya itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku nih punya template khusus yang pengen aku implementasikan, jadi ini adalah free template yang kalian kasih gitu loh. Jadi secara produknya kan akan kasih ini yang 15 ini gratis, tapi kalau misalnya mungkin buat klien tertentu yang emang harus spesifik template-nya, bisa kalian bikinin dari mungkin dari desain yang mereka kirimin, terus kalian pindahin jadi template gitu. Berarti via back end ya? Harus ya back end di uploadnya, karena nanti kalau udah nyampe sini orang-orang awam kayak aku nih nggak akan bisa nih nyeting dari awal dari nol nih, nggak bisa, mohon maaf ya. Itu karena kan kadang paddingnya lah apalah ya nggak ngerti ya, Berarti padding kiri kanan lah apa, blasting ini harus ada visualnya, harus ada gambarnya. Harus. Atau dia bisa cuma teks only gitu. harus gambar, harus bisa GIF, ini bisa GIF, bisa JPG, videonya dia connect sama YouTube. Yang paling baru itu GIF-nya dibikin video di convert jadi GIF. Ada. Ada contohnya. Semangat ya. Pusing kan? Semangat ya. Oh ini Ya. Coba tak lihat orang pegang rambut di bilang di awal maksudnya di masa semangat. Ya. Susah besoknya. Bisa. Ya, sekarang belajar gitu. Bisa. Aku contohin kayak gini. Ini punya Omo Sambala. Video ya Iya. dari YouTube. Tapi jadi gift nih. Enggak, ini Nah. GIF ini. Ini GIF. Ini GIF, ini MP4 terus di-convert ke GIF. Oh, Biar bisa. Enggak bisa video. Nggak bisa, iya. Karena video tuh cuma bisa Sekali. di direct URL. Iya sih. Ini kan looping kan ya. Ini loop ya. Yang terbaru sekarang bikin idenya kayak gini. Biasanya kan cuma GIF doang. Ganti-ganti foto aja, slide udah itu. Sekarang udah mulai kayak gitu. Nih ya, salah satunya kalau tadi kan kalian ngelihat template-nya Indigo biru ini itu karena kita brandnya biru. Ini contoh yang Omo Sambala. Bahkan kadang ada juga yang misalnya brand itu dia punya font khusus yang harus mereka pakai. Berarti kalian harus mencari caranya gimana supaya si font itu bisa dimasukin ke dalam template dashboardnya mereka kayak tadi. Jadi mereka tinggal pilih. Tapi font, pemilihan font dan lain itu pasti yang free komersial. Kalau brand yang udah punya font, kayak aku udah punya font, aku akan punya font sendiri dan aku akan kasih mentahnya ke kalian. Jadi kalian tinggal implementasi. Maka aku nggak tahu nih caranya gimana, caranya ngupload fontku yang udah aku punya yang biasa aku pakai buat desain, pakai ada di sini, nggak tahu deh. Itu sih ya bisa lah ya. Ya, bisa gila nanti. Besok lah. Bisa masuk rumah sakit. Tujuannya apa sih? Nah, ini kayak gini. Kenapa aku ngeliatin Omo Sambala ke kalian? Karena menurutku ini bagus. Itulah pentingnya si CRM. Kalau CRM-nya jelek, berantakan, ini itu contohnya kayak Bali News. Jadi kalau begitu padat, banyak tulisan, orang udah malas bacanya, Kak. Males, ngapain? Tapi kalau menarik, ya kayak gini kan itu seru. Orang tuh pengen lihat. Lebih hiasi tampilan UX juga. Yes. Sudah punya. Minggu Besok depan, logo lagi yang penting. minggu depan jadi beli. Oke, siap. Jadi apa? Jadi bola. Jadi pulang nih ya, jadi pulang. Jadi pulang. Pulang dulu. Jumat berarti ada ya update money briefingnya? Ada. Aman itu, Boy. Gimana? 3 jam ini. Oh. Karena zaman sekarang tuh menurut aku orang tuh akan mentingin tampilan depan. Contoh aja zaman sekarang, website aja. Website kan ngaruh banget ya UX-nya. Iya. Tapi kan kalian juga tahu ya, orang zaman sekarang pada bikinnya pakai Wix. Iya. Karena super easy gitu loh, tinggal drag and drop ini itu. Padahal sebenarnya template-nya yang digunakan itu aja, template standaran doang itu loh. Tapi semakin mudah digunakan, maka orang akan semakin banyak yang pakai gitu sih. Semakin mudah dan semakin sulit.
sebenarnya ya. Makin sudah Tapi kan susahnya di awal. Simplicity Ya kan sih Pak, susahnya settingnya di awal aja tuh. semakin mudah, Dan berarti di mudah belakang kami semakin susah. berantakan. Iya. memudahkan dengan menyusahkan kita. Waktu kalian tinggal seminggu lagi di Oh, oh. Bisa. Bisa. Segila. Dia ada setting ininya Kak, ada setting mode profilnya nggak? Boleh lihat? Apa? Profil. Dashboardnya? Atau apa? Misalnya apa ya, kayak dark mode gitu ada nggak? Apa? Dark mode. Oh, nggak ada. Setting profile. Nggak ada. Berarti lebih prefer Di sini nggak ada lightning ya? kok. Oh nggak ada ya? Oh. Nggak ada, karena kan si tab belakangnya itu di setting warna background. Oh yang tadi diedit itu ya? Pas edit tuh ada settingan background. Jadi dia nggak bisa setting dark mode atau light mode. Contohnya kayak aku misalnya kirim email aku ke sini akan begitu aja tampilannya. Kalau misalnya aku pakai dark mode terus aku template-nya belakangnya aku kosongin gitu, maka dia akan tembus pandang kan. Karena aku pakai dark mode. Kalau pakai light kan kelihatannya bagus putih-putih. Nggak, sebenarnya kalau di dark mode dia jadi transparan gitu. Kalau yang email bounce itu maksudnya gimana Kak? Email balik lagi ke kita, itu kan Emailnya nggak aktif. bakalan merusak reputasi email kita kan? Iya. Nah, tapi kalau Refinet itu udah otomatis. Nggak akan merusak. filter Iya. gitu. Oh, Nah kemarin tuh ada, Yang tadi kan dibilang ada. Iya, udah bisa nge-clean sendiri. kemarin tuh request yang trash email tuh gimana? Trash email masuk trash bisa ke detect. Itu tadi. iya itu tadi. Jadi kalau misalnya email kita itu, misalnya kayak kita ngirim email ke Gmail, itu Gmail itu udah punya database ini tuh email spam atau enggak. Nah itu tuh nge-track kita masuk ke spam atau enggaknya, itu yang lumayan kayaknya. Itu Iya, makanya kita balik lagi, kitanya juga yang ngirim email harus kita pintar. Jangan sampai semua email kita kirim ke all terus. Makanya kalau kita di strategi, kalau misalnya email general itu dalam 1 bulan maksimal 2. Gak bisa tiap hari kirim email masuk spam gitu. Kalau itu secara strateginya itu harus dari pelakunya. oh Karena kalian tuh tidak bertanggung jawab untuk itu. berarti Kita sistem aman ya Pak ya? Dia sama kan aman, dia nggak akan kena. Usernya sendiri. Iya. Contohnya kayak emailnya kita aja yang di IG kan diblokir dari IG, bukan salah dari tim Mindy. Kenapa email yang masuk ke email, yang ke website yang bisa masuk ke emailku, harusnya kan ke spam. Itu blokirnya bukan karena Mindy nggak bisa kirimin email lagi, tapi dari IG karena Mindy sering ngirim email buat website, akhirnya keblok. Tapi apakah salahnya Mindy? Ya bukan. Dari security-nya, security sistemnya. Iya. Yang nge-flag dia ini, nge-flag spam. Tapi nanti bagaimana cara kalian untuk bisa memfilter atau meng-clean email-email itu tuh? Iya. Ya kan? Iya. Kalau sekarang tuh di biasa ada AM target or something gitu. Bisa nggak tahu? CRM juga. Bisa nggak tahu emailnya aktif sama enggak? Nggak bisa ya? Paling tipu gitu aja kan sih? Bisa Nah itu nanti masuknya dia Bisa ya? bounce pas balik. kita kirim email tuh apakah dia bounce atau dia Iya. apa? Deliver. Hard bounce atau soft bounce gitu kelihatan. Kalau enggak Atau typo itu kan kadang ada aja ya. Yang masukin data kan manusia ya. Typo dia. Harusnya google.com, google.com gitu loh. Kan kadang suka kayak gitu. Aku ingat saya waktu dulu pertama kali belajar tentang digital tuh ngomongin tentang data gitu loh. Data tuh gede, tapi kalau misalnya kita nggak bisa pakainya, ya akan jadi sia-sia. Terus somehow makin kesini makin pinter gitu kan semua orang-orang bikin sistem. Udah mulai nih, oh iya ini nih yang menurutku nilai jualnya si Resin itu sebenarnya di sini, tapi mereka sendiri tidak menyadari itu adalah nilai jualnya ya. Karena semua CRM tuh nggak bisa segmentasi data seperti ini. Dan menurutku ya kalau di Bali, apalagi perhotelan perlu, karena kita bikin campaign aja based on dari tamunya dari mana kan gitu. Bagi email bisa bikin segmentasi kayak gitu kan lebih bagus. Selama ini campaign-nya hanya lewat email ya Kak, bukan kayak ke WhatsApp gitu kan? Kalau di aku masih pakai email, tapi ada beberapa yang mungkin lokal dia udah
bisa pakai WhatsApp, AI dan lain-lainnya. Kan ada ya kayak Mekari lah apa, mereka dari WhatsApp kan. Kontak gitu ya. Iya, tapi kita sih nggak pakai. Kita hanya pakai itu. Ada beberapa CRM base-nya dari WhatsApp tuh ada juga. Karena kita nggak punya satu hotline number. Aku waktu pas dulu sempat mau ngajuin pakai yang sih. Karena enaknya kan kalau dari WhatsApp itu semua promosi dari satu dashboard, terus aku bisa ngelola dari dashboard ini. Jadi WhatsApp itu satu masuk, misalnya dia nanyain tentang kamar yang hitam, ada barangnya yang ketinggalan bisa di kamar, aku bisa assign dia ke anak housekeeping, gitu loh. Sistemnya kan si CRM via WhatsApp tuh kan begitu. Sama bisa rating juga, kita bisa tracking. Iya, nah tapi kalau kita nggak pakai, karena mungkin nggak itu satu karena kita nggak punya hotline, satu hotline. Terus yang kedua, mungkin orangnya belum pada aware, jadi mereka aku aja nggak mau. Ya udah. Dulu pas di Bandung saya pakai itu, pakai Mekari. Ada dua, ada Mekari sama ada kontak pakai Q. Itu deh CRM yang biasanya dari WhatsApp. Itu coba referensi lihat dari Mbak Yu tadi, ya kontak jadi yang kemudian kalau ini lebih ke email, yang satu lagi bisa masuk ke WhatsApp. Kemarin aku juga sempat yang research yang kontak itu kayak yang pakai Ki. Itu WA ya? Tapi WA ya itu, iya, bukan email. Kontak, Mekari, dia tuh WA. Kalau aku baru ingat CRM yang dulu aku pakai adalah ini, Talkbox. Itu yang baru ingat. Ini dia. Wah, ini dia. Ini juga ada Udu, juga dia CRM, tapi sama sistemnya cuman dia sistemnya kayak gini, subscription management. Oh, kemarin tuh yang kita working adalah ini. Aku kan websitenya pakai Mindy, semua kasarnya algoritma ekosistemku pakai Mindy, digital campaignku pakai Mindy. Aku juga punya harapan gimana caranya ketika ada tamu ngirimin email atau ngisi form itu langsung connect ke dalam CRM, karena itu juga nggak ada yang punya, belum ada yang punya. Jadi emailnya lewat mana nih Kak? Lewat Kontak form. Kalian udah lihat websitenya aku belum? Promosi ini kan? Ini yang buat kita loh. Ini yang buat Mindy loh, tapi desainnya dari aku ya, bukan. Tapi desainnya aku semua ya. Oke, siap Mbak. siap. Nah, ini yang tadi dia mau bilang, aku tuh punya templateku sendiri. Jadi ini semuanya aku desain, bukan aku yang desain sih, aku gambar doang, desainerku yang mengimplementasikan. Setelah itu aku minta, Pak, ini template-nya begini, aku pengen tampilannya page pertama tulisannya ABC. Aku kasihlah ke Mindy yang implementasikan jadi web gitu, cerit. Jadi tidak memakai template gratisan. Nih, contohnya begini, nih. Oh, dari situ. Tuh, misalnya dia kirim email dari sini, terus dia kirim semua CRM itu nggak bisa connect sama website. Jadi itulah kenapa aku harus bikin. Di sini. Bayangkan pekerjaan. Itu schedule apa? Aduh, Pak, beginilah schedule. Wah, makanya baru datang. Makanya baru datang, begitu schedule-nya lihat sendiri. Ya. Tanya sama Pak Gunadi, aku tuh paling rewel masalah website, paling rewel. Cuma satu, tapi kan paling rewel yang lain gak ada kan? One and only yang paling rewel, bentar itu nggak bisa diklik. Udah loading. Ada Mbak, kalau Mbak Ayu kan rewelnya lebih mengarahkan ya, maksudnya bener poinnya gitu. Tapi ini rewel nggak jelas. Oh, itu tahu. Besti aku. Nih, kalian bayangkan ya. Nih, jadi aku tuh punya dua form. Satu yang ini yang ada di atas yang submit email doang. Terus orangnya klik subscribe, maka datanya dia akan kekirim ke email Gmail. Yeah. Karena tadinya ke IAG tapi kena blok dari Mindy karena banyak orang yang ngisi. Terus selain itu juga ada yang di paling bawah, sombong dulu.
Itu dari Sombong dulu ya, sombong dulu. Terus ada di bawah sini. Jadi ketika orang isi first name, last name, email, klik submit, klik tick yes slot, mereka akan datanya masuk juga melalui email. Bayangkan semua email-email itu yang masuk itu harus aku masukin satu persatu. Manual berarti ya? Manual. Nanti setelah terkonek kayak gini, baru harus aku Pakai CRM. upload lagi ke CRM. Jadi somehow itu challenging juga. Kalau misalnya si CRM ini bisa mengkonekkan seperti itu, otomatis akan memudahkan. Bisa sih harusnya bos ya. Jadi produknya udah kayak ekosistem Samsung, konek semuanya, gitu Pak. Bisa Ki. Kayak gini Pak, Bisa. manual. Bisa. Tangan kritis. Kata backendnya bisa sih kan harusnya. Jadi setelah lihat kalendernya kayak gitu, terus begini lagi kerjaannya, manual atau satu. Jadi kalau ditanya kenapa sering typo, kerjain satu-satu Kak. Gimana gak typo? Aku juga puyeng gitu. Tapi udah dari sini baru aku tarik CSV, baru upload. Kan makan waktu kan? Iya. Bayangin kalau misalnya seamless journey gitu lah. Kalau dia udah pakai websitenya dari Mindy, mereka ngisi, nanti akan otomatis masuk ke sisi CRM gitu. Berarti nanti CRM-nya dari Mindy juga dong, Mbak? Lah, makanya kalian ada di sini buat menggantikan Revinet. kelas. Karena KMS Revinet juga nggak ada persaingannya. Jadi di Mindy one stop Solution. Iya. Oh, Oke deh. solution. Ekosistem ya berarti. Iya, kita akan menjualnya dari One Mindy gate ekosistem. Ah, iya, benar. Kalau nggak kayak gitu, nanti nggak maju-maju dong, kan perkembangan harus selalu maju kan. Selain yang apa fitur integrasi website buat email tadi, kira-kira harapannya upgrade dari Revinet apa kan? Dari Revinet? Oh, Revinet itu kan dia customer supportnya orang luar semua ya. Oh, iya. Jadi kan kadang namanya customer support tuh ya kadang jam mereka ya. ikutin jam mereka, Ya, saya jawab. kadang bisa, kadang enggak gitu loh. Kadang lama, kadang enggak. Menurutku Revinet itu udah bagus gitu. Cuman kalau misalnya kalian bisa bikin sesuatu yang lebih bagus, kenapa? Bagus Kita kan? pokoknya harus buat Ada sama-sama namanya lebih ilmu bagus. ATM ya. Desainnya kan. Amati, tiru, modifikasi. Kita nggak copy paste kan, karena kita modifikasi. Minimal sama Makanya atau lebih bagus. aku Minimal ngasih sama. Minimal lebih ini bagus lah, nggak ada mentahnya chance. Revinet seperti ini. Modifikasi yang kalian bisa kasih apa? Kayak gitu. Hidup ini akan sama kok semuanya apa ya? Semangat. Gak ada yang bener-bener baru ya kayak. Gak ada yang benar-benar baru. Gak ada. Semuanya ada yang kenapa ada yang baru? Karena ada kebutuhan. Iya. Kan? Problem solusi. Iya. Kenapa ada pembaharuan terus? Karena adanya demand-nya gitu. Ada kebutuhan. Nanti kaget melihat CRM kita. Soalnya fiturnya beda. Makanya hari ini dijelasin supaya kalian bisa memberikan fitur yang lebih. Kalau nggak ada kelebihannya gimana mau bersaing di pasaran? Ngomongnya gampang banget. Itu udah ditungguin dari dua minggu yang lalu, Mbak. Bu, 3 minggu nih. Oh, 3 malah ya. lihat lagi ya. Iya, iya. Lihat lagi ya. Langsung lihat Kalau lagi ya. ini dimaklumkan nggak? Lihat nggak? Lihat. Kalau ini Mbak, oke Mbak. Oke. Aman. Nanti kalau misalnya lingkaran pengerjaan masih ada yang pulang itu semua ada yang ditanya, tanyanya Pak Buradi. Ya kan Pak? Ya. Tanya aja sama Pak Buradi. Pokoknya nanti kalau misal belum jelas kita panggil lagi. Oke, siap. Siap. Berarti nanti kita integrasinya ke PMS-nya Indigo. PMS, integras. Enggak ya? Beda lagi. Beda ya? Nanti Nanti kalau nextnya misalkan udah jadi rampung semua, udah beres fix, sudah nggak ada trouble atau bugs lagi, baru kita siap jual. Gitu. Jadi untuk saat ini kan kalian masih mendevelop ya. Iya. Jadi apa yang diperlukan dan mempermudah klien itu yang diharapkan nanti untuk klien kita nanti ke depannya. Kalau bisa ya secepat mungkin lah. Berapa hari lagi? Minggu Berapa depan. hari lagi? Tinggal. tinggal Minggu depan bisa. tinggal gitu ya maksudnya. Oke. Sudah merasa terbakar otaknya semangat ya. Makin pusing. Udah, ya, udah paham ya? Ah.
Jadi Oke. bisa loh seminggu. Bener langsung. harus gitu, harus cepet. Kalau nggak kalian kesal di komen lain. Ya nggak apa. Teknologi itu cepet soalnya. Ini kalau misalnya dimasukin ke AI udah cepet jadinya soalnya. Kan ada, aku lupa aplikasinya apa ya, yang kita bisa ngebikin AI sendiri gitu loh. Aku lupa lagi namanya ya, maaf ya. Itu fitur kita kan? Fitur kita. Itu yang kerjain nanti. Lagi dikerjain ya? Aduh, jangan. Gimana UX bisa? Aman banget langsung. Backend apa? Udah Udah, mau udah nih, udah. Oh, si mana ini? Langsung dari sepunya. Ini dari Bali semua. Ya. Dari mana? Luar. Aku di Aussie. Bandung. Gue Bandung, Iya. orang Sunda, sama ya tuh. Wih, Be, sudah ya teteh mah. Tapi di Arsamani. sama nih, abi antap ani. Asik. Bukan rakyat, guys. Tetangga. Belah mana? Belah mana nanti? Enggak Iya, kita ulin. Di jalan apa? Jalan apa? Kuningan. Ih, tuh itu mah dekat pisan. Oh, Aku dekat terminal caket lapangan. Puridago. Puridago. Lah, Puridago turun dikit belok kiri. Itu Iya. Kuningan aja. Iya. Aduh, deket. Anjing kagak. Jauh kembali. Nah, jauh-jauh ketemu di Bali deh. Oh, Aneh. Gasmin. Muhut, Oh, Gasmin. caket. Iya, caket. Tapi sok jogging di Gasmin. Gede mas. Dari apa? Ini Bandungnya di mana? Saya di Monas. Jakarta. Iya. Kuliahnya di Bandung, Pak. Di mana? Bojong so. Di- Bojong atau di mana deh? Iya. Ini Telkom semua? Enggak. Siapa dari Telkom? Iya, tigaan. Oh, tiga, bertiga. Ini orang Bandung juga dong berarti? Batam. Batam. Oh ya? Hmm. Aku nggak tahu bahasa Batam, tapi temanku ada banyak orang Batam. Suamiku Pekanbaru saat. Ini dari mana satu lagi? Saya kuliah di Jogja, asal Kalimantan Timur. Wih, Kalimantan Timur, Pontianak. Bontang Ah, Jakarta. sama Mantap, Pak. Tapi Banting. Namanya? marganya Raja Bubut. Oh, orang tua ngerantau Pak dari Sumatera, Medan, ke Kalimantan Timur, terus anak-anak ke Jogja. Oh. Satu lagi dari mana? Oh, asli Bali. Di Bali. Oh, jadi cuma kamu aja yang asli Bali. Oh, dari mana? Jogja. Kok jauh sih? Orang jauh-jauh sih. Ini ada dua Iya? kampus. Lompat-lompat ya. Oh. Ada dua kampus, satu Telkom, satu Atma Jaya. Oh, ini Akmal. Telkom. Telkom tuh yang bawa batu kan? Betul. Iya. Rumah kecilku tuh di bawah batu juga di Parakan. Dekat situ juga. Dekat arah. Oh. Masih dekat dari sini. Ternyata orang Bandung. Tadi juga aku naik taksi orang Bandung lagi. Asli aja. Orang Kopo Sayati ngobrolnya di jalan. Hari ini cuman Sundaku udah Sunda campur. Campur Melayu, campur Minang, udah campur-campur. Campur Bali. Campur. Nadanya udah nada Bali tapi bukan nggak bisa bahasa Bali. Nadanya Bali bahasa Sunda. Nadanya Bali bahasanya Sunda. Jadi udah Indonesia sekali. Ya, begitu ya. Adik-adik ya. Oh, iya. Udah cocok belum jadi dosen? Siapa? Udah cocok, ini lagi latihan jadi dosen, makanya aku ada di sini. Cocok sih, Mbak. Cocok, oke. Ngajar apa? Duluan bootcampnya ada. Iya, iya. Iya loh. Apa pertanyaannya? Aku mau nanya tadi yang di profile, coba review lagi. Itu si Indigo itu dia cuma satu properti doang di dashboard atau dia bisa switch properti lain, misal grupnya Bisa nih, kalau punya dua, punya tiga kalau bisa punya dimasukin. dua hotel dia bisa ya Bisa. switch ya. Bisa. Tapi di sini previewnya cuma satu ya. Punya satu kan aku handle cuma satu. Ya juga sih. Kan di HG itu deh Mbak. IHG gede tapi kan aku base-nya properti. Oh. Nah, kalau misalnya kalian kerjasamanya sama corporate-nya baru bisa banyak. Bisa ya banyak itu. Yang paling mudah itu adalah itu template itu dibikin semudah mungkin, se-easy mungkin untuk dilihat. Aku tuh yang penting cuman atasnya doang yang harus seperti ini, tapi kalau yang lain bawahnya tuh bisa aku edit gitu loh, karena ya sesuai dengan brand. Warna juga kan kayak tadi kan warnanya pakai bullet tadi biar gak bingung, karena kalau misalnya udah punya brand mereka udah punya kodenya sendiri kan, RGB-nya apa, jadi tinggal masukin kode udah langsung masuk. Ada tampil mobil. Ya, biasanya ada. Ada tadi yang mobilnya nih? Ada. Ada. Cuman dia buat preview aja. Oh,
Maksudmu Sama itu kan. Ini comparison apa ya? Maksudnya akses aksesnya bisa. Oh, akses mobile. Oh, Ini kayak gini nih. enggak. Maksudnya Masalah. Webnya ini bisa Oh dibuka. enggak. oh, enggak kan Enggak. mobile. Bisa dong. Bisa, tapi cuma buat kirim-kirim kali ya. Kebayang gak sih kalau misalnya ngedit jangan dikit? Oh, iya. udah jangan ya. Oh iya. Bisa satu dulu. Kita memudahkan. Desktop cukup. Memudahkan ya. Baik. Kita bikin. Kayaknya sih orang-orang lebih enaknya ya at least pakai tablet sih, which is harus yang layar gede. Oke, aku nanya mungkin pertanyaan agak receh lah. Nggak apa-apa. Orang-orang itu Tidak ada pertanyaan biasanya yang pakai jelek. CRM tuh Belum. by touch screen atau kursor. Kursor. Bisa lihat. Soalnya kan kadang-kadang aku lihat di hotel-hotel kayak ada yang kayak mencet-mencet langsung gitu. Ada juga, tergantung dari Oke. handle-nya nih punya. Ya. Ada, maksudnya gini, kalau misalnya hotel tuh kan, kalau kayak kita, aku adalah pelaku hotelnya itu. Iya. Tergantung gadget yang dikasihnya aja. Kalau aku dikasihnya laptop nih, laptopnya bukan laptop touchscreen, laptopnya laptop HP zaman dulu, jebol. Akhirnya yang harus selalu connect sama charger gitu, Iya. akhirnya kan nggak kepake. Makanya kalau keluar kayak gini pasti bawa tablet atau bawa laptop sendiri. Oke. Which is kalau buat kayak hari ini memudahkan itu kan, aku tinggal scrolling apa Iya. gitu. Tapi ada juga yang mereka pakainya Mac gitu, beda-beda sih. Cuman penggunaan menurutku pasti rata-rata orang CRM itu pakai desktop version. Makanya di sini semua template-nya kan yang diedit adalah versi desktop, maka dia akan mirroring ke mobile. Tapi kalau misalnya mobile-nya dirubah, belum tentu dia update ke desktop. Iya. Karena main-nya itu dari si desktop. Tapi orang yang suka buka CRM, yang buka email itu dari mobile. Iya, dulu. Jadi hampir Makanya, dominan ya. iya. Jadi Makanya kita bikinnya pakai desktop. Ketika kita send harus ceknya dari handphone. Nah, tadi view-nya mobile. Tuh, apakah font-nya terlalu besar, apakah font-nya terlalu kecil dan lain-lain itu dilihatnya dari sini. Baru nanti kita perubahan gantinya ke sini. Oke. Pertanyaan gitu. Satu pertanyaan lagi, asik. Nanti kasih beng-beng lah. Beng-beng lagi. Berarti semester berapa sih? 7. Aku juga pernah loh. Beberapa tahun silam. Iya sih. Udah lama. Ya buat ya pada jauh-jauh. Kalau Telkom tuh jurusan apa berarti yang kalian ambil sekarang? Informatika. Informatika, sistem informatika. Oh IT. IT. Atma juga sama, jurusan informatika juga. Aku salah jurusan, kayaknya harusnya ambil informatika ya. Ambil apa kan? Iya, biar gampang lulus katanya, tapi telat juga. Itu orang ini kan Mbak. Ada lagi bro. Ingat-ingat takutnya pas banyak udah pulang kita baru mau nanya Emang lagi. biasanya gitu, makanya tanya Pak Gunadi aku dulu. Kumpulin aja di list kalau ada. Iya, kalau Oke, ada. siap. Oke? Udah di record juga. Oh, udah oke. Jelas.